Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning anak soleh dan soleha. Ibu berharap hari ini kalian tetap dalam kondisi yang sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dan pembelajaran kita seperti biasanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kita yel-yel dulu. Kalian tentu masih ingat gimana sih yel-yel SDI Pelangi? Oke, kita mulai ya. SDI Pelangi unggul, Islami, berkarakter. Kalian tentu masih ingat kan, kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok dan juga alat gerak pada hewan. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu di pembelajaran 2, kita masih akan membahas tentang paragraf, tapi ada juga materi yang lain, yaitu tentang gambar ilustrasi. Nah, sekarang perhatikan dulu paragraf berikut ini. Kelinci sangat senang karena mendapatkan wortel yang amat besar. Kelinci itu mendapat wortel dari perkebunan warga. Kelinci itu pun makan dengan sangat lahapnya, sehingga wortel itu habis dengan cepat. Baiklah, Ibu sudah yakin kalau kalian sudah bisa menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok pada paragraf tersebut itu terdapat pada awal paragraf. Nah, jadi paragraf tersebut termasuk ke dalam paragraf deduktif. Ide pokoknya adalah kelinci sangat senang karena mendapatkan wortel yang amat besar. Dari paragraf tadi, kita dapat membuat suatu gambar ilustrasi atau gambar cerita tentang kelinci yang amat sangat senang mendapatkan wortel yang sangat besar. Gambar ilustrasi disebut juga dengan gambar cerita, dan ada beberapa jenis gambar cerita yang kita ketahui. Yang pertama adalah kartun, yang kedua adalah komik, dan yang ketiga adalah karikatur. Untuk kartun sendiri adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Sedangkan komik adalah gambar-gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu jalinan cerita atau alur cerita. Nah, biasanya di komik ini juga berisi percakapan dan juga gambar-gambar ilustrasi antar tokohnya. Sedangkan karikatur merupakan gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya. Dalam membuat gambar ilustrasi atau gambar cerita, kita pasti memerlukan alat dan juga media yang digunakan untuk menggambar tersebut. Nah, diantaranya yang pasti kita membutuhkan kertas. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan spidol, pensil warna, cat air, cat minyak, ataupun cat warna. Nah, dalam menggambar ilustrasi itu sendiri ada langkah-langkahnya, Nak. Yang pertama, kita harus menentukan ide atau gagasan. Jadi, di dalam membuat gambar ilustrasi, kita harus menentukan tokohnya. Siapa tokohnya? Bisa jadi hewan, bisa jadi manusia, ya. Kemudian, kita juga bisa menentukan latar tempat terjadinya gambar ilustrasi tersebut, beserta suasananya. Langkah selanjutnya yaitu dengan membuat sketsa. Sketsa ini adalah gambar atau rancangan gambar awal sebelum kita tebalkan gambar tersebut menggunakan pensil warna ataupun dengan cat. Jika berdasarkan paragraf yang kelinci tadi menemukan wortel di perkebunan warga yang amat sangat besar dan ia sangat senang, maka bentuk gambar ilustrasinya Ibu contohkan seperti gambar di samping ini. Supaya bisa membuat gambar cerita atau gambar ilustrasi dengan rapi dan juga sesuai, maka kalian harus rajin berlatih. Baik, untuk kalian berlatih di rumah, Ibu akan menampilkan gambar sketsa atau proses pembuatan gambar sketsa dari unta dan juga penguin. Baik, tadi ada contoh unta dan juga penguin. Sekarang Ibu tanya, kalau unta hidupnya di darat atau di air? Ya, benar. Kalau unta hidupnya di darat, sedangkan penguin hidupnya di air. Benar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang alat gerak. Ada yang bergerak menggunakan kaki, ada juga yang bergerak menggunakan sirip, menggunakan sayap, dan juga menggunakan otot-otot tubuh. Kalau kita lihat tadi, hewan seperti unta yang hidup di darat biasanya bergerak menggunakan kaki. Sedangkan hewan seperti penguin, ikan, dan lain sebagainya yang hidup di air biasanya bergerak menggunakan sirip. Sekarang, kalau hewan yang hidup di udara kira-kira bergeraknya menggunakan apa? Pasti menggunakan sayap.
Hewan seperti unta bergerak dengan menggunakan kaki. Fungsi kaki itu sendiri digunakan untuk berjalan, namun ada juga beberapa hewan yang menggunakan kakinya untuk berlari dan juga untuk merayap. Sedangkan hewan seperti penguin yang hidupnya di air menggunakan siripnya untuk berenang. Nah, kalau hewan seperti burung menggunakan sayapnya pasti untuk terbang, serta hewan seperti ular menggunakan otot tubuhnya untuk bergerak atau yang kita kenal sebagai melata. Sekarang Ibu punya 2 tugas untuk kalian. Tugas yang pertama adalah membuat gambar ilustrasi atau gambar cerita. Bisa dengan contoh seperti gambar penguin dan juga gambar unta tadi, atau kalian dapat menggambar hewan di sekitar kalian. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian menyebutkan 2 hewan dengan alat geraknya beserta fungsi dari alat gerak tersebut. Ibu contohkan, misalnya ayam bergerak menggunakan kaki dan kaki tersebut digunakan untuk berlari ataupun berjalan. Nah, untuk 2 tugas tadi bisa kalian kerjakan di kertas dan kemudian bisa difotokan dan kirim ke Ibu ya. Ibu tunggu untuk pengumpulan tugasnya sampai jam 8 malam. Baiklah anak-anak Ibu, untuk pembelajaran tematik pada hari ini Ibu cukupkan. Ibu harap kalian paham dengan apa yang sudah Ibu sampaikan dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.